menentukan terdakwa bersalah dalam pasal 340 pembunuhan berencana? Saya pikir sudah lebih dari cukup ya. Sebenarnya banyak keterangan saksi-saksi yang sebenarnya sama di dalam persidangan. Sehingga kemudian hakim sudah memperoleh fakta yang lebih dari cukup daripada apa yang dibutuhkan dia untuk mengambil keputusan berkenaan dengan perkara ini, baik terhadap Ferdy Sambo maupun Richard Eliezer, terutama dua orang ini yang menurut saya harus mendapat perhatian serius, dan juga beberapa terdakwa lain seperti Ibu Putri, Ricky, dan juga Kuat Ma'ruf. Kenapa Sambo dan Eliezer jadi dua orang yang harus dapat perhatian khusus? Ya karena dua orang inilah yang sebenarnya langsung secara fisik berhubungan dengan kematian Joshua. Nah, jadi sebenarnya dari segi hukum pidana dua orang inilah pelaku dan orang yang menjadi penggerak dari tindak pidana tersebut. Sementara yang lain seperti Ibu Putri, Kuat, Ricky pada dasarnya hanya bisa dikatakan membantu saja peristiwa yang terjadi tersebut. Tidak ada perbuatan fisik mereka yang langsung berhubungan dengan kematian Joshua sebenarnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat adalah bagaimana hakim nanti mengambil keputusan dalam hubungannya pada dua tokoh ini, yaitu Ferdy Sambo dan Richard Eliezer. Mereka yang terutama menjadi sorotan. Kalau yang lain tuh cuma membantu atau sekedar mempermudah saja peristiwa tersebut terjadi. Artinya Anda menakar Ferdy Sambo yang dituntut paling berat seumur hidup, disusul Richard Eliezer dengan tuntutan 12 tahun. Ini sudah tepat? Menurut saya sudah tepat, ya. Sudah tepat dan sudah mempertimbangkan segala aspek. Walaupun pihak kejaksaan mengatakan bahwa posisi Richard Eliezer belum bisa dipertimbangkan sebagai justice kolaborator, tapi menurut saya itu keliru. Kalau memang Richard Eliezer tidak dipandang sebagai justice kolaborator, tuntutannya tentu harus mendekati dengan tuntutan Ferdy Sambo. Tapi faktanya begitu jauh. Ferdy Sambo seumur hidup, Richard Eliezer 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa memang ada sejumlah faktor yang memperingan sehingga kemudian Richard Eliezer dituntut lebih ringan jauh daripada Ferdy Sambo. Walaupun kejaksaan secara resmi mengatakan belum mempertimbangkan posisi yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Jadi jangan membandingkan tuntutan antara tuntutan Richard ke tuntutan ke Ibu Putri, atau tuntutan ke Kuat Ma'ruf atau ke Ricky. Itu perannya berbeda sekali. Membandingkan itu adalah tuntutan Ferdy Sambo terhadap Richard Eliezer. Itu yang harus dibandingkan. Banyak anggapan justice kolaborator harusnya dihukum paling minimal dalam satu dakwaan. Iya, satu sisi dia menjadi justice kolaborator, tapi di sisi lain kematian korban dalam hal ini Joshua Huta Barat itu karena perbuatan dia. Jadi yang dipertimbangkan hakim itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek perbuatan dan kesalahannya, itu menyangkut peristiwanya itu sendiri. Yang kedua adalah aspek berhubungan dengan bagaimana sikap dia setelah peristiwa terjadi. Kalau dibandingkan porsi perhatiannya, 75% hakim akan memperhatikan peristiwanya itu, yaitu terkait dengan perbuatan pembunuhan itu dan kesalahan dari pihak-pihak yang melakukannya. Sedangkan peran dia untuk mengungkap seperti justice kolaborator, untuk berbicara terus terang, jujur, katakanlah seperti itu cuma 25% yang menjadi perhatian. Itu hanya akan dilihat 25% oleh hakim. Karena itu cuma hal yang yang bisa dikatakan setelah kejahatan terjadi. Yang harus dipertimbangkan terutama adalah apa yang menjadi kontribusi dia terhadap kejahatannya itu, terhadap pembunuhannya itu. Pengungkapannya, banyak sekali orang alasan untuk ikut mengungkapkan, termasuk diantaranya untuk menyelamatkan diri sendiri, kan begitu. Itu tidak terlalu banyak porsi pertimbangannya nanti. Yang paling banyak adalah porsi peran dia ketika perbuatan itu terjadi. Termasuk walaupun di persidangan terlihat Eliezer hanya seorang diri yang banyak memberikan pengakuan melawan 4 terdakwa lain yang justru dan juga penasihat hukum yang justru kerap memojokkan ia sebagai justice kolaborator. Ya memang kita tidak berpegang pada pengakuan. Dalam pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak berpatokan pada pengakuan.
tapi berpegang pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan, terutama bukti ilmiah. Ya kan, tidak terbantahkan bahwa yang menyebabkan kematian adalah luka tembak di dada dan di kepala. Sekarang siapa yang menyebabkan atau yang melakukan penembakan itu? Itulah yang memberi kontribusi terbesar terhadap matinya korban. Itu yang harus dipertimbangkan paling utama oleh hakim. Ya kan? Bahwa ada hal-hal yang belum terungkap belum dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam membuat tuntutan, terutama dengan kenyataan bahwa Richard Eliezer itu adalah polisi dengan pangkat rendah yang berhadapan dengan perintah, katakanlah begitu, seorang jenderal bintang 2 yang bisa dikatakan dia tidak bisa menghindar dari perintah tersebut. Ini menjadi faktor yang bisa memperingan putusan terhadap Richard, bukan karena dia ngaku. Dia diringankan nanti karena posisi dia sebagai polisi dengan pangkat terendah mendapat perintah jenderal bintang 2. Itu akan jadi faktor yang akan menjadi faktor meringankan, bukan karena dia mengaku. Karena tidak perlu ada pengakuan dia juga, ini perkara bisa diungkap kok. Termasuk desakan ataupun sorotan publik yang mempertanyakan tuntutan Eliezer lebih tinggi daripada Putri Chandrawati, itu tidak akan berpengaruh banyak kepada putusan hakim. Peran Ibu Putri Chandrawati itu tidak tampak pada saat perbuatan itu terjadi. Perannya muncul setelah kejahatan terjadi, yaitu ikut menawarkan sejumlah uang kepada pihak-pihak tersebut. Itu peran dia yang paling banyak. Di dalam hukum pidana yang namanya ikut serta, yang namanya membantu cuma 2 posisi. Ikut serta atau membantu sebelum tindak pidana terjadi, dan ikut serta atau membantu pada saat tindak pidana terjadi. Gitu. Jadi dilihat dari sisi ini sebenarnya tidak ada peran signifikan yang terungkap di muka persidangan dari Ibu Putri Chandrawati atas kematian Joshua berkenaan dengan hal tersebut. Oke. Hampir 8 bulan kasus ini berjalan sejak kematian Joshua. Publik juga menjadi menyoroti kasus ini. Menurut Anda apakah sorotan publik ataupun desakan publik ini bisa mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan? Bisa mempengaruhi, mungkin saja, tergantung hakimnya. Tapi yang paling pasti hakim tidak boleh terpengaruh. Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Dia tidak boleh terpengaruh oleh apa yang dibicarakan oleh masyarakat, dibicarakan oleh warganet di luar sana. Karena itu semua tidak berdasarkan pembuktian yang benar, yang hakiki dalam hal ini. Jadi sekali lagi, ini persoalan sebenarnya, perkara ini bisa dibuktikan dengan mudah dengan scientific evidence, dengan bukti ilmiah, gitu ya. Nah, problemnya di awal kenapa tidak terungkap dengan mudah? Mengapa? Karena ada obstruction of justice, kan begitu. Tapi perkaranya itu tanpa obstruction of justice bisa dengan mudah dibuktikan tanpa pengakuan Richard Eliezer. Jadi kalau bagi saya, kalau saya hakim, paling 10-15% saya pertimbangkan berkenaan dengan pengakuan dia sebagai dasar untuk menghukum. Yang saya pertimbangkan adalah bagaimana perbuatannya dan hubungan relasi kuasa antara dia dengan Pak Sambo. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau Anda sebagai hakim mungkinkah lebih tinggi daripada tuntutan jaksa? Pasti lebih ringan. Karena banyak, tadi saya katakan ada sejumlah hal yang sebenarnya bisa menjadi faktor yang memperingan Richard Eliezer tidak diungkap di dalam tuntutan penuntut umum. Sehingga seperti seolah-olah penuntut umum memberi kesempatan kepada hakim untuk menggunakan alasan-alasan meringankan itu untuk memperingan lagi. Sama dengan Sambo. Penuntut umum menyatakan tidak ada faktor yang meringankan. Kenapa nggak dituntut mati? Kalau tidak ada yang meringankan, mestinya dituntut mati dong. Tapi dia hanya dituntut seumur hidup. Artinya penuntut umum memberi kesempatan kepada hakim untuk menggunakan faktor-faktor yang meringankan yang tidak dia tuntut, yang dia tidak kemukakan sebagai dasar memperingan putusan terhadap Ferdy Sambo. Fakta bahwa Pak Ferdy Sambo sebelum terlibat kasus pembunuhan ini adalah seorang perwira tinggi polisi yang berjasa pada bangsa dan negara, itu menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan, kan? Banyak hal yang disebutkan dalam pledoi atau nota pembelaan terkait dengan salah satunya itu yang mestinya harus juga menjadi bagian yang dipertimbangkan sebagai faktor yang memperingankan. Karena penuntut umum mengatakan tidak ada faktor yang memperingankan, begitu. Jadi dugaan saya, prediksi saya, Pak Ferdy Sambo akan diputus juga lebih ringan daripada tuntutan. Begitu juga terhadap Richard Eliezer. Dan begitu akan diputus lebih ringan daripada tuntutannya karena ada sejumlah faktor yang memperingan yang belum
digunakan oleh penuntut umum di dalam mengkonstruksi tuntutannya. Kalau itu yang terjadi dengan Eliezer dan Verdi Sambo, lalu Putri Chandrawati, Kuat, dan Ricky yang dituntut 8 tahun penjara mungkin bisa lebih ringan dari 8 tahun. Kalau menurut saya begitu, terutama Ricky dan Kuat Ma'ruf. Apa perannya Kuat Ma'ruf? Dia seorang, mohon maaf, asisten rumah tangga, sopir, katakanlah begitu. Apa yang bisa dia lakukan terhadap apa yang menjadi kehendak majikannya? Dia menyandarkan hidupnya dan keluarganya di keluarga itu. Selama ini diperlakukan dengan baik. Apa yang bisa diharapkan dari dia? Tidak ada kontribusi signifikan yang bisa menghukum dia lebih berat daripada tuntutan. Bahkan mungkin jauh lebih ringan. Begitu. Apalagi juga Ricky. Apa perbuatan konkret yang kemudian berkontribusi pada matinya korban dari perbuatannya si Ricky? Ya, dia yang pertama diminta, katakanlah, kalau menurut informasi yang beredar begitu. Tetapi dia menyatakan tidak kuat hati, tidak kuat mental untuk melakukan itu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa itu harus menjadi faktor yang memperingan dia. Kalau enggak, dia bisa jadi seperti Richard Eliezer dong. Jadi dari sisi itu, ada banyak faktor yang bisa memperingan Ricky dan Kuat, gitu ya, berkenaan dengan peristiwa tersebut. Baik. Terima kasih. Itu akan jadi pertimbangan hakim dan juga putusan tentu saja ada di tangan hakim semuanya. Kita tunggu saja putusannya. Mudah-mudahan hakim diberi kekuatan mental yang lurus, diberi kejernihan pikiran untuk melihat fakta-fakta ini murni apa yang terungkap di persidangan tanpa dipengaruhi hal-hal yang beredar di luar. Tanpa intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun, termasuk gerakan bawah tanah mungkin. Ya, saya pikir kalau memang ada gerakan seperti yang disebut Pak Mahfud, gerakan bawah tanah, kenapa nggak ditangkap? Oke. Itu kan cuma hal yang kemudian untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengikuti persidangan ini dengan seksama, sehingga jangan coba-coba ada upaya-upaya untuk mempengaruhi hakim. Sebenarnya sewor saja dari Pak Mahfud. Belum tentu benar-benar itu ada peristiwa. Kalau ada, kenapa nggak ditangkap saja? Kita bisa lihat siapa orangnya, kan gitu. Baik, terima kasih Khairul Huda, pakar ahli pidana dan juga penasihat ahli Kapolri. Iya, terima kasih. Sama-sama. Saudara, banyak momen dan peristiwa menarik yang terjadi sepanjang persidangan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa saja momen menarik yang menjadi sorotan masyarakat? 60 menit special report segera kembali. Apakah semua ajudan tinggal di Jalan Bangka? Saya tidak tahu, Mulia. Terus apa yang kamu tahu?